Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Mariata Satria Utomo dengan NPM 23312090, mata kuliah analisis strategi algoritma. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar algoritma. Ada beberapa poin-poin penting yang akan saya bahas di sini, yaitu adalah definisi algoritma yang pertama, kemudian ada ciri-ciri algoritma, kemudian ada struktur algoritma, kemudian ada representasi algoritma, kemudian ada komponen penting yang kita perlu ketahui dalam algoritma. Ini nanti akan saya terangkan di sini juga. Kemudian ada analisis algoritma. Kemudian ada algoritma dalam pemrograman. Jadi ada 8 poin yang perlu saya bahas di sini dan akan saya bahas satu persatu ya. Yang pertama ada definisi algoritma. Apa sih definisi algoritma itu? Jadi algoritma itu adalah kumpulan langkah-langkah instruksi, atau instruksi yang logis untuk menyelesaikan suatu masalah dalam pemrograman. Jadi langkah-langkah atau instruksi-instruksi yang kita susun, terstruktur, logis, itu dapat untuk menyelesaikan suatu masalah dalam pemrograman. Algoritma juga digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan cara yang efisien. Jadi dengan cara yang efisien. Pada intinya definisi algoritma adalah langkah-langkah atau instruksi yang terstruktur dan logis dalam menyelesaikan suatu masalah di pemrograman. Untuk definisi algoritma itu, kemudian ada ciri-ciri algoritma. Ciri-ciri algoritma itu yang baik, ada algoritma yang baik memiliki beberapa ciri-ciri penting. Ciri-ciri algoritma yang baik itu ada beberapa ciri-ciri yang penting. Yang pertama itu ada finiteness, yaitu terbatas, atau algoritma harus berakhir setelah sejumlah langkah tertentu. Kemudian ada definiteness, atau yang pasti, itu setiap langkah dalam algoritma harus jelas dan tidak ambigu atau tidak nggak nyambung bahasa ininya. Kemudian ada input, algoritma menerima 0 atau lebih masukan. Kalau ada input pasti ada output. Nah, output algoritma menghasilkan setidaknya satu keluaran. Jadi pasti ada input dan outputnya. Kemudian ada effectiveness atau efektif. Jadi setiap langkah harus sederhana sehingga bisa dieksekusi dalam waktu yang masuk akal. Nah, itu adalah beberapa ciri-ciri algoritma yang baik dan harus diketahui juga. Kemudian selanjutnya itu adalah poin tentang struktur algoritma. Jadi algoritma biasanya terdiri dari 3 struktur dasar. Yang pertama ada sekuensial atau langkah-langkah dijalankan secara berurutan. Jadi langkah-langkahnya harus dijalankan secara berurutan. Kemudian ada percabangan, branching, yaitu pemilihan kondisi seperti if else untuk mengambil jalur yang berbeda berdasarkan keadaan tertentu. Kemudian ada pengulangan atau looping, yaitu instruksi diulang beberapa kali selama kondisi tertentu terpenuhi seperti for atau while. Jadi pemrogramannya itu akan terus berulang-ulang untuk pengulangan. Ada lagi kita akan bahas representasi algoritma. Algoritma itu dapat dipresentasikan dalam beberapa bentuk, antara lain pseudocode, sebuah deskripsi tekstual yang menyerupai bahasa pemrograman tapi masih bersifat umum. Itu adalah pseudocode. Kemudian ada flowchart. Jadi flowchart
Pasti kalian pasti pernah lihat ya di flowchart. Jadi diagram yang menggunakan simbol grafis untuk menggunakan alur logika dari sebuah algoritma. Jadi setiap simbol yang memiliki fungsi tertentu seperti simbol oval atau mulai, selesai, seperti ada lagi kotak untuk proses dan belah ketupat untuk percabangan. Nah, kemudian ada komponen penting yang perlu kita ketahui dalam algoritma, yaitu apa aja. Di sini komponennya ada 3. Yang pertama ada variabel, simbol yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat algoritma berjalan. Ada lagi komponennya operasi logika, jadi membandingkan 2 atau lebih nilai menggunakan operator seperti sama dengan buka kurung kanan kiri dan seperti itulah. Jadi kemudian ada operasi aritmatika, operasi dasar matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ada lagi poinnya itu analisis algoritma. Jadi algoritma juga harus dianalisis untuk efisiensi, terutama dalam hal kompleksitas waktu. Itu mengukur beberapa lama waktu yang dibutuhkan oleh algoritma berdasarkan ukuran inputnya. Kemudian ada kompleksitas ruang. Jadi mengukur seberapa banyak memori atau ruang yang dibutuhkan algoritma saat berjalan. Analisis algoritma. Kemudian ada algoritma dalam pemrograman. Itu dalam dunia pemrograman, penerapan algoritma itu sangat penting. Sangat penting untuk menyelesaikan berbagai masalah dengan efisien. Berbagai bahasa pemrograman seperti Python, C++, ataupun Java atau JavaScript itu juga sering digunakan untuk mengimplementasikan algoritma. Jadi itulah konsep dasar mengenai algoritma. Semoga dengan pemahaman ini kita juga bisa lebih siap untuk mempelajari berbagai topik lebih lanjut dalam pemrograman dan pengembangan perangkat lunak. Terima kasih, saya Dimas Mareta Satrotomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.